Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Dikisahkan bahwa Yesus marah lalu mengusir orang-orang yang ada di bait Allah. Apa yang membuat Yesus marah? Kita perlu tahu bahwa ketika mendekati hari Paskah, orang dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu berbondong-bondong datang ke bait Allah di Yerusalem. Mereka akan berbakti kepada Tuhan di dalam peristiwa Paskah, peristiwa yang sangat besar di dalam sejarah hidup orang Israel, karena Tuhan melahirkan mereka sebagai satu bangsa pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dalam keadaan demikian, ada kebutuhan yang sangat diperlukan oleh mereka di dalam ibadah yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Mereka harus memberikan persembahan di bait suci. Dan pada waktu itu, mata uang yang mereka miliki dari berbagai tempat asal mereka harus ditukarkan dengan mata uang resmi yang ditetapkan sebagai persembahan. Bukan saja demikian, di dalam ibadah, mereka juga harus mempersembahkan kurban persembahan berupa binatang. Maka terjadilah jual beli di bait Allah dengan alasan adanya kebutuhan para peziarah yang mau datang menyembah Tuhan. Maka di pelataran bait suci itu dialihfungsikan menjadi tempat jual beli dan tempat penukaran mata uang resmi yang diakui oleh otoritas bait Allah pada waktu itu. Itulah sebabnya ketika Yesus masuk bait Allah, ia marah dan mengusir mereka semua, karena seharusnya bait suci adalah tempat untuk beribadah kepada Tuhan, justru dijadikan oleh mereka sebagai tempat berjualan. Yesus menyadari bahwa bait Allah memiliki fungsi dalam pembinaan rohani. Ia tidak ingin bait Allah menjadi tempat komersial, sebab tempat itu adalah tempat suci. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemarahan Yesus ini juga bermakna simbolik. Injil Yohanes membandingkan bait Allah dengan tubuh Yesus sendiri sebagai lambang baru kehadiran Allah yang menggantikan bait Allah di Yerusalem. Di dalam Yesus ini terbuka jalan baru kepada Allah Bapa. Dialah bait Allah sejati. Seperti bait Allah, Yesus akan menyerahkan tubuhnya dibongkar melalui kematian dan menjadi sumber keselamatan dalam kebangkitannya. Karena kematian dan kebangkitan Yesus ini, kita manusia diselamatkan olehnya. Perombakan rumah Allah ini juga menunjuk pengangkatan martabat kita yang disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Juga tubuh orang yang percaya merupakan rumah Allah, seperti dikatakan oleh Paulus, oleh pencurahan Roh Kudus, tubuh kita menjadi tempat sembah yang baru. Kesimpulannya, Yesus marah karena jati diri rumah doa hancur. Tindakan itu menunjuk pada sistem agama yang tercemar, tetapi juga sebuah langkah menuju jalan baru melalui dirinya. Yesus hendak mengembalikan relasi sejati dengan Allah yang akan mengangkat martabat kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini juga kita merayakan pemberkatan Gereja Basilika Santo Yohanes Lateran. Gereja ini dibangun pada tahun 324 dan menjadi simbol kemerdekaan umat Kristiani. Pada pemberkatan Gereja Basilika Lateran ini menyadarkan kita akan persekutuan hidup beriman yang didasarkan dalam diri Yesus Kristus. Maka setiap kita adalah bait Allah karena Roh Allah diam di dalam diri kita. Gereja adalah tempat kudus di mana Allah tinggal dan memperdengarkan sabdanya. Karena sabda yang diwartakan adalah kudus, maka orang yang ambil bagian di dalamnya adalah dikuduskan pula. Gereja secara fisik menjadi tempat perjumpaan, persaudaraan, dan komunitas cinta kasih ilahi. Persekutuan orang beriman inilah sesungguhnya gereja yang hidup dan kudus. Maka setiap orang beriman dalam persekutuan ini membawa dalam dirinya warna kehidupan
dan kebahagiaan bagi banyak